Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rianti dengan NIM 202301010129. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Dr. Muhsafril MPDI. Baik, saya akan membacakan atau menafsirkan beberapa surah. Yang pertama itu surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Fatihah ini merupakan surah Madaniyah dan ada yang berpendapat bahwa surah ini itu merupakan surah Makkiyah. Yang pertama itu membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para ulama menjelaskan bahwa basmalah ini yang diturunkan pada awal setiap surah adalah untuk menunjukkan kepada para hamba bahwa yang diturunkan Allah dalam surah tersebut adalah kebenaran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin dan memberikan segala janji dan kebaikan yang akan Allah sampaikan di dalam surah tersebut. Basmalah termasuk ayat-ayat dari Al-Quran, namun basmalah ini bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Baik, kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirrabbilalamin ini merupakan awal dari surah Al-Fatihah dan akhir dari doa hamba di hari kiamat kelak. Makna ayat segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam adalah menunjukkan rasa syukur yang dipanjatkan hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan disiapkannya segala sarana dan prasarana secara baik oleh Allah, itu agar para hamba dapat melakukan ketaatan kepadanya. Bahkan Allah juga telah membuka pintu rizki secara luas di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan peringatan dan seruan yang akan mengiring hambanya menuju surga. Baik, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini termasuk dari Asmaul Husna yang diambil dari kata rahmat yang artinya kasih sayang. Kata Ar-Rahman memiliki makna kasih sayang kepada seluruh makhluknya ketika di dunia, sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kasih sayang kepada hambanya, kepada orang-orang yang beriman ketika di akhirat. Kemudian Maliki Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Yaumuddin ini termasuk salah satu nama hari kiamat. Makna Yaumuddin ini yaitu pada ayat ini adalah hari pembalasan di mana seseorang tidak dapat menolong orang lain dan semua urusan itu dalam kekuasaan Allah. Selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Makna kalimat hanya kepadamu kami beribadah itu adalah hanya kepadamu kami bertauhid, hanya kepadamu kami takut, dan hanya kepadamu kami berharap dan tidak selain darimu. Sedangkan makna hanya kepadamu kami meminta pertolongan adalah bahwa ibadah akan menjadi sempurna jika kita meminta pertolongan pada Allah, taufik dan izin dari Allah. Baik, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Makna dari kata tunjukkanlah kami jalan yang lurus adalah seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan bimbingan dan memberikan petunjuk untuk menuju ke jalan yang lurus, jalan yang tidak tersesat. Selanjutnya, syiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan kepada mereka. Kenikmatan dalam ayat ini adalah kenikmatan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang akan memberikan kenikmatan tersebut, bukan selain dari Allah. Selanjutnya yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi kenikmatan adalah para nabi, para siddiqun, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Selanjutnya, ghairil maghdubi 'alaihim,
bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Para mufassirin telah berijma atau sepakat bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, dan yang dimaksud dengan orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Baik, selanjutnya saya akan menafsirkan surah kedua, yaitu surah Al-Syu'ara ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yasta'jiluna bihal ladzina la yu'minuna biha walladzina amanu musyfiquna minha wa ya'lamuna annahal haqq. Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalin ba'id. Yang artinya, orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat meminta agar hari kiamat itu segera terjadi, dan orang-orang yang beriman merasa takut kepada hari kiamat serta yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya hari kiamat itu benar-benar orang yang berada dalam kesesatan. Baik, diriwayatkan bahwa pernah dalam suatu kesempatan Nabi Muhammad SAW itu menyebut-nyebut tentang hari kiamat, dan waktu pada saat itu ada beberapa orang musyrik. Mereka bertanya kepada nada mengejek dan mendustakan kedatangan hari kiamat itu, kapankah hari kiamat itu terjadi? Maka turunlah ayat ini. Riwayat di atas ini menceritakan bahwa orang-orang yang tidak percaya akan terjadinya hari kiamat itu dan mengejek Nabi dan ingkar kepadanya, mereka menginginkan agar hari kiamat itu cepat terjadi dan cepat datang untuk membuktikan siapakah yang benar, mereka atau Nabi Muhammad SAW. Berbeda halnya jika dengan orang-orang yang mukmin. Orang-orang mukmin itu merasa takut dan cemas karena akan kedatangannya hari kiamat. Mereka itu belum tahu bagaimana nasibnya pada hari kiamat itu. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di dunia dan menerima balasan baik dan buruk di hari kiamat. Baik, surat ketiga yaitu Quran surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahadulli minar rahmani wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya orang tuamu dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah kepada Allah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Pada ayat ini itu menegaskan bahwa pendidikan dan pembentukan karakter anak itu dimulai dari interaksi dengan orang tua itu sendiri, di mana sikap hormat, kasih sayang, dan doa menjadi fondasi utama. Ayat ini itu menekankan bahwa pendidikan yang baik tidak hanya terbatas pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mengintegrasikan aspek spiritual, moral, dan sosial sehingga anak itu tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Baik, selanjutnya menafsirkan surah yang keempat, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik, pada ayat yang pertama yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Huruf ba pada kata bismi itu berfungsi sebagai penyertaan sehingga menunjukkan bacalah dengan disertai nama Tuhanmu. Sementara orang itu memahami bahwa kalimat bismi rabbika bukan dalam pengertian harfiahnya. Ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Arab sejak jahiliyah yang mengaitkan semua pekerjaan itu dengan nama yang sesuatu yang mereka agungkan. Ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq, yang artinya Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ini memperkenalkan tentang Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan dikaitkan dengan ayat yang pertama dengan diperintahkannya untuk membaca dengan namanya serta demi untuknya. Dia adalah Tuhan yang telah menciptakan manusia, yakni semua manusia kecuali Adam dan Hawa, yang diciptakan dari segumpal darah.
alaq yang tergantung di dinding rahim. Ketiga, Iqra wa rabbukal akram, artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Ayat di atas ini menjelaskan tentang janji Allah Subhanahu wa taala atas manfaat yang diperoleh dari membaca. Perintah membaca ini itu menurut M. Quraisybab adalah agar banyak membaca, menelaah, memperhatikan alam raya ini serta membaca kitab yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam rangka untuk mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam masyarakat. Baik, yang selanjutnya allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya yang mengajarkan manusia dengan perantaran kalam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan diri dengan zat yang maha kuasa, maha mengetahui dan maha pemurah, yang menunjukkan bahwa pengetahuannya akan meliputi segala sesuatu. Sedangkan dalam kata karam, kemurahannya tidak terbatas, sehingga dia berkuasa untuk mengajarkan manusia dengan atau tanpa pena, kalam. Dari ayat di atas menyatakan bahwa terdapat dua cara yang ditempuh Allah Subhanahu wa taala dalam mengajarkan manusia, yakni pertama melalui pena tulisan yang harus dibaca oleh manusia, dan yang kedua berupa pengajaran secara langsung tanpa sesuatu atau tanpa alat, atau disebut dengan ilmu laduni. Baik, selanjutnya saya akan menafsirkan Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, yang artinya tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung ditegakkan, dan bagaimana bumi dihampas. Keempat dari ayat tersebut itu adalah seruan untuk berpikir dan merenung tadabbur atas ciptaan Allah melalui unta, langit, gunung, dan bumi. Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya kepada manusia agar sadar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah agar manusia tidak hanya melihat tetapi juga mengambil pelajaran tentang kebesaran, kebenaran, keesaan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid. Baik, selanjutnya saya akan menafsirkan surah Al-Imran ayat 138 sampai 139 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang baik. Pada ayat 138 dalam surah Al-Imran ini mengandung pesan-pesan yang sangat jelas bahwa Al-Quran secara keseluruhan adalah penerang yang memberikan keterangan dan menghilangkan kesangsian serta keraguan bagi manusia. Atau dengan kata lain, Al-Quran ini memberikan informasi tentang keutamaan Al-Quran yang mengungkapkan adanya hukum-hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Kitab tersebut juga berfungsi mengubah masyarakat dan mengeluarkan anggotanya dari kegelapan menuju terang benderang, dari kehidupan yang negatif menuju kehidupan yang positif. Al-Quran memang adalah penerang bagi seluruh manusia, petunjuk serta peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat 139 juga membicarakan tentang kelompok pada perang Uhud. Pada perang Uhud ini mereka tidak meraih kemenangan, bahkan menderita luka dan pembunuhan dalam perang Badar. Tetapi dalam perang Badar ini mereka
dengan gemilang meraih kemenangan dan keberhasilan melawan dan membunuh sekian banyak lawan mereka. Maka itu merupakan bagian dari sunatullah. Namun demikian, apa yang mereka alami dalam perang Uhud tidak perlu menjadikan mereka untuk berputus asa. Karena itu janganlah kamu melemah untuk menghadapi musuhmu dan musuh Allah. Kuatkanlah jasmanimu dan jangan pula kamu bersedih akibat dari apa yang sebelumnya kamu alami itu dalam perang Uhud atau peristiwa lain yang serupa. Kuatkanlah mentalmu. Baik, selanjutnya Quran Surah Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahu fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahawna 'anil munkar walillahi akibatul umur, yang artinya yaitu orang-orang yang jika kami beri kemantapan hidup di bumi, mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan, yang artinya yaitu orang-orang yang jika kami beri kemantapan hidup di bumi, mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Menurut Abu Al-Aliyah, orang yang disebutkan dalam ayat ini ialah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Utsman bin Affan, dia berkata mengenai kamilah ayat, orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukannya, mereka di muka bumi ini diturunkan. Kami diusir dari kampung halaman kami sendiri tanpa alasan yang benar, kecuali kami mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Kemudian kami diteguhkan di bumi, lalu kami mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan munkar. Kepunyaan Allah lah kesudahan segala perkara. Jadi ayat ini diturunkan berkenaan dengan aku dan para sahabat. Baik, itulah tadi beberapa surah yang saya tafsirkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.